Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Riza, Alhamdulillah. Kepanggih malih semangat. sama Ustazah Masyara. Insya Allah Alhamdulillah penuh semangat barokah Ustazah. dan Amin. rahmat dari Allah. Amin ya robbal alamin. Sehat nggak Ustazah Masyara? Amin, amin, insya Alhamdulillah. Allah. Siap Ustazah. Pagi hari ini tentang konten ini Ustazah. Menjaga Iya, iman di tengah banjir konten. Tafadhol iya. Ustazah Masyara, saya persilakan. Terima kasih Mbak Riza dan seluruh pendengar pecinta Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pagi yang cerah insyaallah penuh dengan rahmat dan barokah di hari yang ke-8 Juli 2025 insyaallah bertepatan dengan 13 Muharram 1447 Hijriah. Begitu besar nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan semoga saja semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sakit, semoga tetap bisa bersabar dan insya Allah sakit itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita yang mulia, suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dinul Islam. Dan fa insyaallah siapapun dari kita yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat dan juga sunnah-sunnah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa insya Allah itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sekarang memang eranya adalah era layar dan konten ini adalah banjir bak tsunami yang tak terbendung. Karena itulah selaku orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, marilah kita tetap menjadi muslim yang bijak di era layar ini. Dan hari ini, bahkan mungkin detik ini juga, hampir setiap orang hidup dalam dunia digital. HP di tangan, mata ke layar, dan pikiran itu terbawa arus konten. Bahkan mungkin ada yang tidak tadarus Al-Quran, tetapi tadarus di konten. Pada hakikatnya, apa yang kita butuhkan juga di dalam era globalisasi ini adalah salah satunya memang konten. Tetapi tidak semuanya itu mencerahkan. Boleh jadi malah sebagian merusak iman kita. Karena itulah diharapkan kita berupaya di tahun baru Hijriah ini tetap ada hijrah digital. Yang bukan berarti anti teknologi, bukan para pendengar sekalian. Tetapi kita sadar dengan sepenuhnya bagaimana kita berusaha untuk menjaga hati kita, mata kita, dan waktu kita agar tetap pada tujuan awal yang Allah ciptakan kita adalah liya'budun. Walaupun derasnya konten dunia maya ini luar biasa. Sampai saya katakan seperti air bah atau tsunami ya begitu ya. Karena itulah Allah tetap memerintahkan kepada kita untuk menjaga pandangan dan hati kita. Yang difirmankan di surat An-Nur 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu perbuat.
termasuk juga bagi para wanita diperingatkan oleh Allah, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan bagian tubuhnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Para pendengar sekalian, ya, dari kontekstual digital itu adalah pandangan itu bukan cuma fisik ya, tetapi juga saat scrolling itu terus men-scroll, klik-klik terus tanpa kontrol, apalagi sampai melihat konten yang vulgar, pamer aurat, dan itu adalah berisi kemaksiatan. Maka itu adalah tidak sesuai, bahkan pelanggaran terhadap surat An-Nur 30 dan 31 itu. Apalagi kita mengikuti arahan bahwa like, follow, share, padahal kontennya maksiat. Nah, ini kan berarti menyebarkan dosa. Para pendengar sekalian yang berbahagia, nah, arus konten yang demikian deras yang dahsyat ini bisa menjadi ladang dosa atau ladang pahala, ya. Akan menjadi ladang pahala apabila konten yang dimuat adalah mengajak kebaikan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajrim fa'alaihi." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Tetapi ada lagi ya, bahwa man da'a ila hudang kana lahu minal ajri mislu ujuri min taba'ahu la yanqusu dzalika min ajurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu asami man taba'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak manusia kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis diriwayatkan Muslim. Maka para pendengar sekalian yang berbahagia, nyata dan memang ini ada di hadapan kita, membagikan video musik maksiat, joget yang viral, apalagi curahan yang toksik, ini tidak lain adalah menyebar kesesatan. Namun kalau membagikan dakwah, mengajak tadarus, menyampaikan kajian pendek, dan inilah yang dinamakan menyebar kebaikan. Maka konten yang kita kirim yang ingin hakikatnya mendapatkan follower yang banyak, ya bahkan itu jadikan ladang sebagai penghasilan, bisa jadi sumber pahala abadi, bahkan sebaliknya menebar dosa. Para pendengar sekalian, bagaimana dampak konten itu terhadap rohani? Ya, seorang ulama Ibnu Qayyim dalam Ad-Da'a wal Ad-Dawa bahwa mengatakan pandangan adalah panah beracun dan panah-panah iblis. Siapa yang menahannya karena Allah, maka Allah beri rasa manis iman dalam hatinya. Barisa dan para pendengar sekalian yang berbahagia, dari sini bisa kita lihat dan bisa kita rasakan ya. Apa yang terasa? Kadang-kadang, ya bahkan saya tidak dikatakan kadang-kadang lah, sering kehilangan semangat ibadah itu bukan karena melakukan kesyirikan, bukan. Tetapi karena konten yang terus mencuri waktu, sampai menghancurkan jiwa. Bagaimana tidak?
Kalau membaca Al-Quran saja 2 menit, 5 menit, 10 menit mungkin sudah terasa ngantuk, kesal. Tetapi bagaimana scrolling, ya, konten-konten itu sampai 2 jam lebih, bahkan hari-hari terhabiskan, tidak ada kesalnya. Nah inilah menyebabkan iman menipis. Kalau iman menipis, nah dosa akan menumpuk. Karena itu dengan prinsip hijrah digital ini, kita upayakan berani unfollow, tidak ngikuti, bahkan blok ya, dan difilter, dipilih-pilih mana. Jangan sampai mengikuti hawa nafsu, sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surat Shad ayat 26 itu yang berbunyi bahwa ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan hak. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena melupakan hari perhitungan. Karena itulah diupayakan semaksimal mungkin untuk unfollow, tidak diikuti akun maksiat, meski itu kadang-kadang adalah favorit kita. Dan harus bisa membatasi ke konten yang distraktif, ya dengan ada itu kan, pakai aplikasi filter. Dan kita ganti akun sosmed itu jadi akun yang penuh inspirasi dan dakwah. Baik untuk diri sendiri utamanya, dan juga kepada keluarga dan juga masyarakat. Dan insya Allah, ya kita upayakan hanya follow yang menghidupkan hati. Yang bisa menjadikan hati kita tergetar membaca dan melihat konten itu sehingga bertambah-tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tertera di dalam Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah-tambahlah kuat imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Para pendengar sekalian, telah banyak contoh di hadapan kita, ya kalau yang awalnya seorang pemuda ini senantiasa waktunya habis, bahkan sampai IP-nya ini anjlok seorang mahasiswa karena yang ditonton hanya terus hari-harinya penuh dengan konten joget, prank sampai larut, ya. Dan sisi hatinya menjadi gelap, bahkan sholat menjadi berat. Tetapi Allah memberinya daya petunjuk sehingga ada kesadaran dan kemudian masuk ke dalam masjid, maka dia dengarkan dakwah kajian, maka dihilangkanlah konten-konten, bahkan tidak follow lagi hal-hal yang menyebabkan kerusakan imannya, sehingga bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuka Al-Quran kembali, kemudian malah menjadi khatam Al-Quran. Ya. Atau juga ada ibu rumah tangga yang malah menjadi kebaikan. Ya, Instagramnya adalah untuk sedekah online. Ya, yang awalnya dulu hanya untuk belanja dan gosip, tetapi kemudian berubah menjadi santunan, wakaf online, dan sering memposting pengingat sholat. Nah, itulah banyak teman, tetangga yang follow darinya, sehingga dakwah yang disampaikan
berdampak besar. Ini yang kita harapkan. Jadi ada perubahan ya, walaupun konten-konten atau masalah digital itu ada, tetapi ada solusi untuk betul-betul bisa hijrah digital. Jadi kalau konten negatif muncul terus, ya harus diatur logaritmanya, tidak di follow tapi unfollow, ya tidak diklik lah maksiat itu. Kalau waktu habis di TikTok atau di IG, maka diupayakan sekarang ada jadwal screen time dan dipasang alarm zikir. Terutama adalah zikir pagi dan sore. Kalau itu tadi yang terlihat adalah nonton film atau musik yang maksiat, solusinya adalah diganti dengan nonton kajian Quran audio atau podcast Islam. Ya. Apalagi kalau lupa sholat karena game, ya langsung saja dipindah, pasang reminder azan dan di auto lock HP untuk waktu sholat. Para pendengar sekalian yang berbahagia, nah inilah yang bagaimana kita tetap menjaga iman kita, karena setiap diri kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in famas'ulun an ra'iyatin. Ya, karena itulah supaya nanti pertanggungjawaban kita adalah bisa yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gadget, HP, atau konten-konten kita ini malah membawa kita kepada jurang ke neraka. Tetapi kita jadikan ladang amal. Ya, iman kita tetap terjaga, bahkan lebih meningkat dan menjadikan hati kita lebih tergetar membaca, mendengar, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semoga Allah masih senantiasa membimbing dan melindungi kita kepada jalan kebenaran. Amin, amin, amin. Siap, Ustazah. Masya Allah, banyak sekali pesan yang telah disampaikan oleh Ustazah Maisyarah pagi hari ini terkait tentang banjir konten. Artinya kita sebagai manusia jangan sampai mau dikendalikan oleh gadget ya Ustazah, justru kita yang harus mengendalikan. Kita memang perlu dan sangat butuh. Tapi jangan sampai mau terlena begitu Ustazah ya. Tipsnya tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Maisyarah. Kami selanjutnya undang Anda saudara untuk bergabung bersama kami. Silakan di line telepon kami 495850. Anda juga bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 081555600915. Sudah ada beberapa pesan WhatsApp yang bergabung bersama kami Ustazah. Yang pertama dari Karangploso dari Bapak atau Ibu Rizky ini. Assalamualaikum Ustazah, kok sekarang banyak konten agama tapi malah saling menjatuhkan antar kelompok. Bagaimana kita harus menyikapi? Nah, ini PR umat juga ini Ustazah. Nah, ini kita kembali kepada Al-Quran dan hadis yang benar. Bahwa ayatnya jelas, jangan kamu menjelekkan satu dengan yang lain. Boleh jadi yang dijelekkan itu adalah lebih baik daripada yang menjelek-jelekan. Nah, ini jelas Allah sudah membimbing kita. Karena itulah ya berarti itu kan juga ngapunten, dikatakan tidak baik kalau isinya tidak mengajak kepada kebaikan. Ya cari yang lain yang lebih menenteramkan, yang lebih mengajak kita kepada lebih dekat dengan Allah, yang tidak malah merusak iman kita. Jadi itu cuma istilahnya yang salah ya. Jadi termasuk konten yang tidak benar kalau kemudian dibalut dengan agama tetapi saling menjelekkan. Ya tidak usah diikuti Bunda Rizky. Ya. Baik, siap Ustazah. Selanjutnya dari Lawang, Bu Nur. Sebagai orang tua saya sering merasa jadul, gaptek, kurang ilmu tentang teknologi. Bagaimana agar tetap bisa mendampingi anak dalam jalur iman Islam? Masya Allah. Ya, kalau anak-anak lebih canggih daripada kita, tetap seolah-olah, karena memang kita merasa jadul, tidak ngerti. Tentang apa itu nak? Beritahu ibu. Nah, sehingga insya Allah,
dengan perlahan-lahan mengikuti, kan akhirnya tahu, kita lihat sambil kita arahkan. Loh, itu kok seperti itu? Nah, nggak adakah yang lebih baik kontennya? Ya, jadi awalnya memang kita banyak hal yang ngerti di aplikasi macam-macam itu. Tetapi dengan cara kita, kasih sayang kita, menegur dan mengajaknya itu lebih mesra, bahkan kemudian tidak ngejas yang kemudian menjadikan dia malah jauh dari kita. Enggak. Itu caranya Bu Nur ya. Jadi minta diberitahu, diajari kalau seperti ini. Nah, seperti ini. Oh, untuk itu ya. Sehingga perlahan-lahan nanti kita bisa melihat, mengevaluasi apa yang dilakukannya selama ini sambil terus mengingatkan. Gitu, insya Allah. Yeah. Selamat dicoba Bu Nur. Yeah. Menjadi PR orang tua nggak Ustazah untuk selalu update harus pengetahuan. Jangan kemudian kita tidak bisa, sudah biar, atau kasarane bapak-bapak kuno aku lah ngerti ya jarno. Lah ternyata karena kita biarkan dan kita tidak mau tahu, ya malah mempengaruhinya, bahkan terus menerus, apalagi setidak-tidaknya mengingatkan waktunya. Jangan sampai terlena terus, ini waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya belajar. Ayo, boleh kita butuh pakai HP, kita butuh gadget itu, tapi jangan menguasai kegiatan dan hawa nafsu, akan menjadi kegagalan di dalam belajar. Nah, gitu. Yeah. Baik, siap. Ustazah, masih pertanyaan tentang tadi ketika kita menemukan konten-konten yang tidak tepat ini, apalagi melalui pesan yang disebarkan ke banyak orang. Ini tipsnya seperti apa ini Ustazah? Ya, kalau memang jelas ini menjatuhkan satu dengan yang lain, padahal ya tidak benar. Ya, dan suruh mengikuti, ya tidak kita follow. Jadi harus dihapus saja, sehingga tidak terlihat lagi kita. Dan memang kalau bukan kita sendiri yang menyeleksi, tidak usah dilihat, langsung dihapus, tidak usah dilihat, dihapus ya. Walaupun memang mereka kan tidak menghapus, tapi di milik HP kita kan tidak ada. Ya, jadi kalau memang betul-betul sampai kita menimbulkan kebencian kepada seseorang yang karena tadi dijelekan, padahal belum tentu kebenarannya. Nah, jadi kita mengikuti fitnahan mereka. Kita ikut dosa kalau itu tidak benar. Nah, jadi ini makanya betul-betul harus kita cek, termasuk tadi jelas ayatnya yang saling menghujat satu sama lain itu adalah dosa. Saya kira begitu Mbak Diana. Baik, siap Ustazah. Dan siapa ini tadi? Dari selanjutnya saya bacakan pesan kembali Ustazah dari Kepanjen, Pak Warsito. Assalamualaikum Ustazah, ada teman saya yang suka posting tentang politik dan sering menyindir dengan kasar. Bagaimana cara menasehatinya dengan bijak? Ya, cari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nahl terakhir itu. Berikanlah dakwah mereka dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka itu dengan kebaikan. Maka kirimkan saja Pak ayatnya itu. Kalau panjenengan di Al-Qur'annya ada, maksud saya di HP-nya ada, punya aplikasi Al-Qur'an, nah copy cari di surat An-Nahl. Insya Allah di 125 itu ya, bahwa untuk mengajak seseorang adalah dengan bijak ya. Sehingga kalau toh kemudian mengkritisi ya, mengingatkan, kan boleh-boleh saja siapapun. Asalkan ya kita punya solusinya, jangan hanya mengkritisi. Ya, itu cara mengingatkannya. Apa enggak sebaiknya seperti ini, Mas? Atau yang diingatkan itu ya. Kalau menurut saya seperti ini. Nah, insya Allah dengan cara yang hikmah,
dengan cara yang bijak, maka teman panjenengan, apalagi itu kalau teman dekat, insya Allah akan bisa saling mengingatkan. Kemudian ditulis juga surat Al-Asr itu, ya, supaya tidak merugi adalah illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yang saling mengingatkan tapi dalam kebaikan. Itu kirimkan ya ayat-ayat itu nggih Pak Warsito di Kepanjen. Baik, siap Ustazah. Kami masih undang Anda saudara untuk berdiskusi bersama dengan Ustazah Hajah Maisyaro. Silakan di line telepon kami 495850 dan kami juga nantikan Anda di WhatsApp kami di 081555600915 saudara. Bu Mariam di Blimbing Ustazah. Kalau kita ikut nyebarin postingan yang mengandung kebencian padahal niatnya cuma ikut-ikutan, apakah kita juga menanggung akibatnya? Nah, Iya pertanyaan yang jelas sangat itu tadi jujur. ikut-ikutan, ndak ngerti. Orang ndak apa-apa kita ndak tahu dan bagaimana minta maafnya itu angel ya. Maka jangan ikut-ikut. Makanya tetap kita tamengi kita dengan doa yang di surat Al-Hasr ayat 10 itu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, jadi mohon minta maaf, minta ampun pada Allah dan juga kepada orang-orang yang beriman yang lain, ya yang lebih dulu beriman. Supaya tidak ada ghilan, itu benci, mangkel, gergeten ya pada mereka. Padahal belum tentu juga apa yang disebarkan itu betul. Ini sangat tadi merusak iman ka'rur. Namanya taklid buta, enggak ngerti, enggak tahu, pokoknya ikut-ikut. Jelas ini pun ya sejak saat ini semoga bisa terkontrol. Ya jari-jari kita jangan sampai membuka pintu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik, siap Ustazah. Kami juga bacakan kembali Ustazah dari hamba Allah. Ustazah kalau sudah terlanjur posting foto yang membuka aurat, apakah cukup dengan menghapusnya untuk menutup dosa? Ya, jadi kalau sudah terlanjur, asalkan itu bisa dihapus, segera dihapus. Dan kemudian taubatun nasuha. Betul-betul menyesal, tidak akan mengulangi lagi, dan kemudian diganti dengan konten-konten yang baik untuk menutup tadi. Ya. Semoga saja kalau toh ada orang yang masih mungkin karena kagum pada panjenengan terus menyimpannya. Nah, semoga saja dengan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya akan dengan caranya tahu bisa terhapus ya. Tapi itu tadi dari diri kita sudah terhapus, kemudian taubatan nasuha tidak mengulangi, berjanji sudah kapok dan kemudian diganti dengan konten-konten yang baik ya. Tentu saja ada kafarat yang lain adalah mengeluarkan sedekah supaya terhapus dosa-dosa kita. Yeah. Baik, siap Ustazah. Itulah kenapa setiap kali memosting satu dua hal itu kita harus menggunakan hal-hal yang positif ngatur ya Ustazah? Ya dipikir dulu ya. Kan sekarang banyak ngawur misalnya tentang keagamaan. Hari ini bulan mengitari itu sering yang setiap tahun itu Mbak. Nggih. Bulan mengitari Ka'bah. Nah, kan juga jelas kalau itu bulan saat ini sedang mengitari Ka'bah kan susunan tata surya ini kan menjadi rusak. Padahal semuanya sudah menurut aturan Allah. Sesuai dengan bidang edarnya yang ada di surat Yasin. Ya, semuanya diperintah Allah sesuai bidang edarnya. Nah kita ini loh, iya kok. Nah waktu itu saya pas umroh insya Allah waktu itu. Di hadapan, saya pas di
itu langsung saya tepis bahwa saat ini saya di Mekah dan sedang di depan Ka'bah, dan ini adalah tidak benar. Tolong yang memposting dihapus dan jangan ditelanjutkan. Nah, tetapi itu sering muncul hal-hal semacam inilah. Kelihatannya seperti keagamaan ya, tapi tidak mungkin. Apalagi sehari ini adalah harinya sama, bulan ini istimewa karena tanggalnya senantiasa sama. Ya dicek dulu kalendernya. Jangan langsung diposting padahal tidak benar. Ngaten. Baik, siap Ustadzah. Dari Klojen Bu Yayah, dulu kita belajar agama dari Ustadz dan buku, sekarang banyak belajar dari media sosial. Bagaimana ini selanjutnya statusnya Ustadzah? Nah, kayak kita sekarang ini kan ngajinya secara tidak offline ngaten nggih Ustadzah, online begitu nggih Ustadzah. Oh ya, boleh. Istilahnya tadi adalah yang memang benar. Termasuk ya kita ini ada bimbingan dan bersyukur karena tidak bisa waktunya untuk offline, misalnya hafalan ya, kita hafalan. Akhirnya kemudian kita setor hafalan di ustazah, diingatkan, nanti setor lagi diingatkan. Nah, kenapa tidak? Nah, inilah yang tadi malah membawa kebaikan, ladang menuju surga. Ya, boleh ya. Asalkan tadi adalah betul-betul yang sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi memang perlu filter itu. Kalau yang tidak jelas, ya kemudian ini didengar-dengarkan kok mesti menyinggung seseorang yang selalu mengejek, ya jangan diikuti kajian semacam ini. Makanya perlunya terus kita cek, termasuk seperti yang senantiasa ayat-ayat Allah saya bacakan, monggo ditandai, oh tadi di surat An-Nur dicek, oh tadi di surat As-Sad, seperti itu, ya. Jadi tidak semata-mata kemudian ditelan mentah-mentah, ya, termasuk boleh saja mungkin kadang astagfirullahaladzim, maksud hati mengucapkan A, tapi kemudian saya ucapkan B kan salah misalnya. Tetapi ini tidak terasa. Ya, termasuk Mbak Reza sendiri, ngapunten Ustadzah, apakah itu tadi sudah benar yang disampaikan? Loh, saya bicara apa tadi Mbak? Nah, seperti itu ya Mbak Reza, termasuk saya mohon juga Mbak Reza selain menemani, mendampingi, tapi juga bisa menjadi kontrol sahabat yang bisa mengingatkan. Begitu Mbak. Baik, siap. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik dari Pak Wahid di Karangploso, Ustadzah. Assalamualaikum Ustadzah, apakah uang hasil dari judi online sekalipun disedekahkan tetap dihitung sebagai amalankah atau justru menambah dosa? Ya, uang jelas namanya judi. Bersedekahlah dengan yang baik-baik, carilah yang baik, ya. Jadi kalau dapatnya dari judi dengan alasan disedekahkan, dan itu kalau terus-menerus, ya sama dengan lingkaran setan. Kecuali kalau kemudian begini, yang tidak itu kalau judi mendapatkan, kemudian ingat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikembalikan semuanya, tidak ada satupun lagi yang dinikmati lagi, istilahnya dikembalikan semuanya. Dan dengan cara sedekah tadi sudah, semoga saja menyediakan. Tapi kalau saya judi lagi, saya infakkan, saya judi lagi ya. Nah ini ya, lingkaran setan ini masih mulek. Ya, jadi akan membawa tetap bahwa dosa. Tapi kalau tadi sudah tubuh ilallah, ya sekali kemudian keluarkan semuanya, ya tidak ada satupun yang untuk dirinya, insya Allah itu namanya tobat nasuha. Tapi Mbak Reza, insya Allah ya, siapapun yang judi online, siapa sih yang tahu oleh uang digoroi kok terus, gak ada yang dapat. Ya, gak ada yang dapat itu. Baik,
Karena sebenarnya itu sistem ya Ustazah ya yang Iya, dilawan gitu nggih Ustazah sistem nggih. siapa yang dapat. Kalau ada yang dapat itu adalah orang-orang yang dibayar untuk menunjukkan bahwa supaya oknum, supaya yang lain ikut lagi. Padahal enggak. Ya, inilah yang harus dipahami. Yang tadi diperingatkan oleh Allah karena mengikuti hawa nafsu Nafsu. semata. Koyok-koyok oleh emas intan berlian, tetapi padahal kehancuran seluruh keluarga. Yes. Baik, siap Ustazah. Pak Bambang di Kedung Kandang, Assalamualaikum. Ustazah bagaimana cara menyampaikan kritik secara santun tanpa jatuh dalam ujaran kebencian? Jadi ini juga kadang bisa jadi kita yang memosting sesuatu tapi kadang hasilnya pro dan kontra dari komentar-komentar ini. Cara menyampaikannya seperti apa Ustazah? Ya, sebut nama Allah dulu. Kemudian berselawat pada Rasulullah. Namanya tulisan catatan. Nggih. Inilah yang kita rasakan. Apakah semua juga merasakan? Nah, padahal Allah menyuruh kita seperti ini. Tapi kenyataannya adalah seperti ini. Maka kuingatkan kepada diriku, kembalilah engkau ke jalan yang benar. Dan siapapun yang seperti diriku, semoga bisa bersama-sama kembali ke jalan Allah. Contohnya begitu Pak Nggih. Bambang. Kritik yang baik ya memang disampaikan dulu, menyebut asma Allah, beristighfar, berselawat, sebut Allah Maha Rahman Rahim sebelum apalagi paling disinggung yang sangat menghujam ke dalam hati itu, padahal kita tidak tahu ajal senantiasa mengintai di mana-mana. Kalau pas kita melakukan kejahilian, kejelekan, dan disitulah kemudian ajal sampai. Apa yang akan kita pertanggungan jawab nanti? Bekal apa yang akan kita dapat? Nah, insya Allah sentuhan-sentuhan semacam itu, Pak Bambang, ya sambil disebutkan ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, bahwa siap-siap merasakan mati, bahwa tidak bisa wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, bahwa ajal itu tidak bisa diajukan ataupun ditunda-tunda. Nah, insya Allah itu akan menjadikan orang akan tergerak hatinya untuk bisa berpikir lagi menjadi lebih baik. Semoga ya Pak Bambang, moga dicoba. Baik. Nasehat menasehati ternyata adabnya tidak hanya dalam kehidupan nyata ya Ustazah, tapi dalam bermedia sosial pun ini juga tetap harus diberlakukan adabnya ngaten nggih Ustazah. Loh, betul ini yang kita lihat ini, kenapa anak-anak kita termasuk kadang tidak terasa nih cucu saya bicaranya kok jadi seperti itu. Nun sewu ini Mbak, kata anjir ini loh. Nggih. Yang ini sudah viral yang menjadi makanan harian itu. Ya, kan tidak baik dari kata anjing itu ya. Jadi seolah itu mengejek seseorang. Lah ini kan dipakai anak-anak ini konten-kontennya seperti itu ya. Kalau kita tidak mengingatkan mendampingi harus beristighfar, tidak boleh diikuti semacam itu. Nah, termasuk ya postingan-postingan tidak hanya anak-anak, orang-orang tua yang kelihatannya humor, tetapi kemudian adalah ujaran kata-kata kotor. Ya, padahal jelas Allah mengingatkan wa qaulu qaulan karimah wa qaulu qaulan syadidah. Hendaklah berkata yang baik. Kalau tidak bisa ya diam. Auliasmu diam saja. Ya, daripada berujar mengatakan yang tidak baik. Baik, siap Ustazah. Nah, biasanya juga terjadi perdebatan di kolom komentar sebuah postingan nggih Ustazah. Ini lebih baik kita tinggalkan ngaten nggih Ustazah. Oh iya, jadi kalau memang tidak perlu kita memberi komen kalau memang itu hal-hal yang sudah ini ikut-ikut saja sudah tidak usah unfollow, like, subscribe. Jadi itu menjadi seperti makanan harian ya. Tidak hanya harian itu.
menitan, bahkan jam-jaman. Boleh jadi kita lihat ini, hari-hari liburan sekolah ini. Nggih. Kalau saya lewat ini, ada anak-anak yang duduk asik di pos, asik di pinggiran jalan itu. Sampai ya dipanggil ayah ibunya. Tidak dengar. Ya asiknya seperti itu. Nah, ini yang harus orang tua juga punya jadwal. Sekarang malah ada yang Mbak, ya termasuk viral. Nggih. Jadi di balik keluarga mawadah warahmah itu ayah, ibu, anak semuanya tidak berkomunikasi, tapi asik main HP-an semua. Lihat Mbak, Nggih. ada gambar keluarga Samawa. Sama-sama Fenomena wian saat gitu loh. sama-sama main Samawa. WhatsApp. Baik, siap Ustazah. Ya Alhamdulillah. Allah, padahal itu bisa dikumpulkan apalagi malam Jumat misalnya. Nggih. Ayo semuanya, sebelum maghrib sudah siap-siap semua, ambil air wudhu. Kita upayakan rumah kita jangan seperti kuburan. Hari ini kita membaca surat Al-Kahfi bersama, bergantian. Nah, besoknya juga tidak hanya malam Jumat saja, besoknya tadarus. Siapa atau kalau memang saya sibuk ya, saya ada tugas ya wis gantian, ada jadwal. Ayah hari Jumat, ibu hari Sabtu, adik lagi hari Ahad, terus begitu. Jadi rumah tidak pernah kosong dari mendengar ayat-ayat Allah. Tapi pada satu hari tertentu kita pilih malam Jumat untuk bisa bertadarus bersama. Hari ini semua HP diletakkan. Kita WA-an bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, itu harus ada. Baik, siap. Intinya kendali ada pada kita, jangan sampai mau dikendalikan oleh gadget. Iya. Ya kan kita sangat butuh, kita tidak butuh. Nah ini juga, siaran ini juga perlu adanya sambungan dari Betul. WhatsApp. Ya, jadi nanti cuma saja tidak kemudian pokoknya lupa diri istilahnya. Ya orang lupa diri itu pokoknya dan tidak bisa hidup tanpa handphone. Ya contohnya kalau ketinggalan itu kemana? Ya sudah, wis. Nah, semacam itulah. Baik, siap. Alhamdulillah Ustazah Maisyarah, kita sudah ada di penghujung acara untuk Mutiara Pagi ini Ustazah. Sebagai penutupnya, monggo Ustazah Mai. Alhamdulillah. Semoga saja watawasobil haq, watawasobil sobar. Pagi hari ini di pas hari pertama 13 Muharram, maksudnya adalah hari pertama untuk puasa Yaumul Bid. Mungkin ada yang senantiasa berniat berpuasa tapi lupa, asalkan belum makan apa-apa, ya sudah langsung niat dilanjutkan walaupun tanpa sahur. Insya Allah akan menjadi ladang pahala puasa Komariah kita pada hari ini, besok, dan lusa. Para pendengar sekalian yang berbahagia, jadi memang semangat hijrah digital ini senantiasa mengevaluasi akun atau konten yang kita lihat, yang kita konsumsi. Harus mampu dan mau filter semua media. Harus di-unfollow, di-block, di-mute atau ganti follow atau follow-nya kepada yang bermanfaat saja. Kita harapkan HP kita, gadget kita menjadi ladang pahala. Tidak membawa dosa. Dengan terus berdakwah, walaupun hanya sekedar beberapa ucapan atau tulisan, tetapi adalah ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan kemudian bukan untuk pamer, tapi untuk mengajak kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, dan memberikan inspirasi spiritual yang baik. Insya Allah itulah yang akan tetap terjaga iman kita walaupun di tengah banjir atau tsunami konten. Insya Allah, amin Allahumma. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kefakiran ilmu. Semoga saja Allah mengampuni dan kebaikan dari Allah dan kita laksanakan bareng-bareng. Amin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.